Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sudah makan semuanya? Sudah. Mengawali materi kita, pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, silakan ketua untuk pimpin doanya. Siap, berdoa. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pelajaran kita, materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita absen dulu ya, seperti biasa Bapak mengambil absen dulu. Hadir semuanya? Tidak. Siapa yang hadir? Bulan. Ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk materi kita, materi yang baru yang ininya tentang hari kiamat, meyakini hari akhir, ya, mengakhiri kebiasaan buruk, ya, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum Bapak lanjut ke materi ini, ya, Bapak tanya sama kamu dulu, ya, apa yang kamu ketahui dengan hari akhir ini? Apa yang Anda ketahui tentang hari akhir? Coba di tangan, siapa yang bisa? Apa itu hari akhir? Ya. Apa itu hari akhir? Ya, silakan. Hancurnya dunia beserta isinya. Ya, hancurnya dunia beserta isinya. Yang lain? Yang lain? Apa yang lain? Tadi sudah sampaikan bahwasanya hancur dunia, hancurnya bumi ini beserta isinya. Nah, ada yang lain tak yang saya sampaikan? Ada? Jadi dalam materi ini nanti kamu akan diharapkan kamu mampu, ya, mengetahui apa itu hari akhir dan menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya. Apa dari hari akhir? Ya, apa manfaatnya kita belajar di hari akhir? Nah, ini yang akan kamu pelajari nanti, yang kita bahas nanti dari materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi ini, Bapak akan bagi dulu kelompok. Bapak akan bagi dulu kelompok. Kamu belajar dan diskusikan tentang materi meyakini hari akhir dan, ya, mengakhiri kebiasaan buruk. Sekarang Bapak bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ya, sekarang lanjut kelompok yang pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3, yang ini berempat. Sekarang kamu duduk berkelompok. Nah, silakan. Silakan, duduk berkelompok. Oke, guys. Nah, ini anda semuanya, kita lanjut ya. Kita lanjut semuanya. Kita lanjut kepada materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Dan ini kamu diskusikan per kelompok tentang materi ini. Kamu cari di kelompok kamu masing-masing. Ya, ini Bapak akan membagikan kartu, ya, kartu segitiga
cerdas, segitiga bintang. Ini nanti kamu susun, kamu cari pertanyaan dan kamu cari jawabannya. Kamu cari pertanyaan dan kamu cari jawabannya. Yang pertama sekali kamu lakukan adalah kamu bikin dulu segitiga besar. Ya, segitiga kecil menjadi segitiga besar. Ya, kamu bikin dulu segitiga kecil menjadi segitiga besar. Jadi nanti segitiga kecil ini kamu jadikan yang segitiga besar. Nah, ya. Ini segitiga besar. Lalu nanti kamu bikin pertanyaan di setiap segitiga ini. Ya, kamu bikin pertanyaan. Ya, di setiap sisinya kamu bikin pertanyaan. Setiap sisi ini misalnya pertanyaan, di sini jawaban. Ya, pertanyaan dijawab. Setiap sisi itu kamu bikin pertanyaan, kamu bikin jawabannya. Nah, sekarang kartu sudah paham semuanya, nah? Paham? Sudah paham semua cara mengerjakannya? Bisa? Dia ulang bisa? Bisa. Nah, sekarang mau bagikan kartu ini. Mau bikin sini ya. Mau bikin dulu segitiga besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pas kan? Kamu bikin masing-masing kelompoknya itu segitiga besar. Susun dulu kartunya. Yang ya. Susun dulu kartunya. Ya. Susun kartunya. Yang kosong, kartunya kosong pakai. Yang kosong pakai. Kartunya ya, yang kosong. Nah, membikin dulu segitiga besar. Lalu kamu bikin pertanyaan di setiap sisi itu. Ya, membikin pertanyaan. Nah, sekarang coba mengerjakan. Materinya kita adalah tentang hari akhir. Bikinlah pertanyaan. Bikin jawabannya. Silakan mengerjakan. Bikin pertanyaan dan membuat jawaban. Sepertinya sini pertanyaan, sini jawabannya. Ya, sini pertanyaan, sini jawabannya. Ya, sini pertanyaan, sini jawab. Seperti itu semuanya. Nah, selesai kamu mengerjakan semuanya. Ya, selesai semuanya kan? Sudah, selesai semuanya. Sekarang hasil kerja kamu per kelompok ini, tolong membacakan satu per kelompok saja dulu. Tolong bacakan kelompok 2. Aira, bacakan hasil kelompok kerja. Pada hari kiamat merupakan rukun iman. J. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman kelima. Setelah manusia meninggal, ia akan memasuki alam barzakh. Apa yang dimaksud dengan yaumul ba'ats? Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kiamat sugra disebut juga kiamat. Kiamat sugra disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat, apa yang dimaksud dengan kiamat? Kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Apa yang dimaksud dengan mizan dan hisab? Mizan adalah timbangan dan hisab adalah perhitungan. Dalil kiamat kubra. Quran surat
Al-Baqarah ayat 101, surat 101 ayat 4 sampai 5. Kepada kelompok 1, ya. Tolong membacakan hasil kerja yang telah Anda diskusikan. Hasil kelompoknya, silakan tolong bacakan. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah hancurnya bumi dan isi-isinya. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Ya. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar? Yaumul Has atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Kiamat kecil disebut juga dengan kiamat sugro. Ya. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab? Yaumul Mizan disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungannya yang buruk. Masing-masing kelompok kamu ini akan nanti kita tukarkan dengan kelompok yang lain, ya. Kelompok 1 digantikan dengan kelompok 2, ya. Kelompok 2 ditukar dengan kelompok 3, ya. Semuanya nanti ditukarkan, langsung diaduk, ya. Aduk, ambil, ya. Ya. Coba kita tukarkan dengan kelompok, ya. Silakan tukarkan. Ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok menyusun kembali kerja hasil yang telah kamu tukarkan tadi. Ya, artinya kerja kelompok teman kamu susun kembali. Ya, susun kembali dan nanti membacakan. Ya, nah, sekarang setelah hasil kelompoknya yang telah disusun dan dibagi dan ditukarkan kepada kelompok yang lain, nah, tolong Anda bacakan hasil kelompok kerja teman kamu itu yang telah Anda susun tadi. Sekarang coba kelompok 1 membacakan hasil kerja kelompok teman yang telah disusun tadi. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman ke. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman ke-5. Ya, sudah. Yang kelompok 2. Kiamat kecil disebut juga dengan kiamat sugro. Ya, kelompok 3. Kiamat besar juga disebut dengan kiamat kubro. Ya, jadi dari hasil yang telah kamu sebutkan tadi, ya, dari hasil kerja kelompok itu membacakan tadi, baiklah Anda semuanya. Sekarang kita lanjut materinya. Tolong Anda dengarkan Bapak menjelaskan materi kita pada hari ini, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ya, perlu Anda ketahui bahwasanya yang namanya hari kiamat, bahwasanya bumi ini akan kita lihat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita akan mati. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati tanpa terkecuali. Tidak ada yang tersisa. Ya, jadi hari kiamat pasti akan datang. Dan kiamat itu pasti akan kita temui dan pasti akan kita jumpai. Ya, itu pasti.
Tidak bisa kita pungkiri. Dan kiamat itu ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar, sugro dan kubro. Yang sugro yang telah sering kita rasakan, ya sering kita lihat kejadian-kejadian yang telah menimpa diri kita, yaitu banjir, longsor, kematian dan segala macamnya. Pasti akan kita jumpai yang namanya kematian. Likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum nastatirun sa'ata wala taqdimun. Pasti kita jumpai yang namanya kematian. Itu juga dengan kiamat besar. Ya, kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan menjumpai yang namanya yaumul mizan, yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul khulud, yaumul mahsyar. Ya. Dan yaumul sirat, kita akan ditimbang Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Pada hari itu tidak ada lagi yang bisa kita harapkan, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Ya. Semua kita tertunduk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang dikatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah tertunduk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah kita perbuat. Amilatun nasibah. Kita dalam asapnya kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasla narun hamnya, kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diazab, kita tidak bisa dibayangkan seperti apa azab Allah yang telah nanti akan kita terima. Ya. Jadi akan kita jumpai yang namanya hari kiamat ini. Bagaimana caranya untuk mengatasi? Bagaimana cara untuk supaya kita bisa mempersiapkan diri kita menempuh kehidupan kampung akhirat nanti? Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan sementara. Ya, sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Ya. Nah, apa tujuannya? Apa caranya? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Tentu melaksanakan segala apa yang diberitakan Allah kepada kita. Ya, meninggalkan segala larangannya. Ya. Nah, kita persiapkan diri kita, melaksanakan ditanya, melaksanakan sholat, ibadah dan segala macamnya. Bahwasanya nanti kita akan bertanggungjawabkan yang namanya hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Bahwasanya nanti ini akan dikencangkan, ya. Sebesar apapun ya dosa yang telah kita lakukan, ya. Nah, dengan kekuatan Lina ya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pasti Allah akan balas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, sebesar apapun Allah pasti akan balas. Ya. Nah, kita tidak bisa bayangkan seperti apa azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa diri kita. Ya, tidak bisa bayangkan. Kita kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Kita kekal di dalamnya neraka. Ya. Penduduk surga bertanya nanti kepada penduduk neraka, ya. Apa yang menyebabkan engkau masuk ke neraka? Lam naku minal musallin. Kami bukanlah orang-orang yang mendirikan salat. Bukanlah orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Nah, kita nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya. Jadi nanti kita di neraka itu, di dalam apa itu? Setelah kita dibangkitkan, kita nanti dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita nanti. Ya, di dalam neraka kita dikasih minum dengan minuman yang apa? Tapi kita minum di dunia ini untuk apa? Untuk menghilangkan haus dan lapar. Ya, tapi minuman di akhirat tidak menghilangkan haus dan lapar, tapi membuat tubuh kita meleleh.
membuat tubuh kita menetes. Kita juga dikasih minum, ya, tapi minuman makanan, ya kita juga kasih makanan, tapi makanan yang tidak mengenyangkan, yang tidak menghilangkan haus dan lapar. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, itu bisa melihat itu kamu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, makanan yang tidak mengenyangkan dan makanan yang tidak menemukan, ya, makanan yang berduri. Ya, nah itu. Nah, jadi yang Anda sebagaimana yang saya sampaikan untuk hari ini, paham semuanya? Paham? Nah, insyaallah paham ya. Dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, ya, siapa Anda yang bisa menarik kesimpulan apa-apa yang telah Pak sampaikan tadi? Tolong sampaikan apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini, supaya bisa menarik kesimpulan. Itu tanya. Ya, silakan. Kiamat sughra atau kiamat kecil itu terjadinya kematian yang menimpa sebagai umat manusia. Misalnya, matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, dan lain-lain. Kiamat kubro atau kiamat besar itu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, yaitu alam akhir. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Nah, siapa lagi yang bisa menyebut kesimpulan yang lain? Pak, Ya, silakan. alam barzakh atau yaumul barzakh. Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia di alam kubur untuk diarahkan menuju pada mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Itulah selesai Alif membacakan. Setelah Anda bacakan tadi, tarik kesimpulannya. Baiklah semuanya. Sekarang apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Bahwasanya hari kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil ditandai dengan kematian, longsor, ya, banjir dan segala macamnya. Kiamat besar adalah kiamat yang bahwasanya bumi ini akan hancur lebur. Dan hancur lebur. Dan juga nama lain dari kiamat itu adalah yang pertama sekali tadi adalah yang ba'ats. Ya, nanti kita akan, ya, yang pertama sekali yang barzakh itu. Alam barzakh. Alam barzakh di mana nanti kita setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di kulli ummatin ajalun fa iza ajalun nasatilun sa'aka walaka bimun. Bahwasanya kita akan mati dan akan dimasukkan ke dalam kubur. Itu akan kita terima nanti pembalasan, ya, sampai datangnya hari kiamat. Kalau dosa kita banyak, ya, nah, nanti jawab timbul lagi nanti mau panas itu hari bangkit. Nah, nanti juga akan timbul lagi nanti hari perhitungan amal yang disebut juga yaumul Dikumpulkannya, ya, yaumul hisab, dan juga tadi adalah yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Nah, setelah itu nanti kita baru nanti, ya, masuk surga dan neraka. Setelah semuanya diproses, melalui proses kita dulu, baru kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita banyak, kita diproses, dicuci bersih kita dulu. Dicuci bersih di dalam neraka, ya. Baru nanti kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang suci bersih. Ya. Baru bisa masuk sana. Ya, semua dosa kita dulu kita dimasukkan jasa sebesar apapun Allah akan balas.
Ya, tak lain atau bukan hanyalah naungan yang bisa menolong kita di hari akhir nanti adalah ya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sering mungkin berselawat ke beliau, mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk materi kita pada hari ini itu saja dulu. Ya, Bapak akhiri, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.